Pak Jokowi juga termasuk yang kerok dalam persoalan kebangkrutan itu dimulai? Jokowi sudah jelas bahwa dia ini adalah sebagai master yang memang merusak ini. Dia bukan memperparah secara ekonomi saja, tapi dia memperparah secara sosial. Siapa pemilik tambang nikel yang di Raja Ampat tuh, yang di pulau-pulau kecil itu? Di situ orang sekitar dia kan gitu, yang mungkin mempunyai itu, dan apakah dia juga terlibat di situ? Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang IKN, kemana undang-undang IKN? Itu berapa duit di situ? Nah itu yang sebetulnya harus diusut terus. Tapi siapa yang bisa mengusut ini? Perencanaannya udah matang. Ada pandemi, dia harus diperpanjang 3 tahun. Kenapa dia harus menunggu 3 tahun itu? Sebetulnya dia menunggu Gibran itu udah 40. Kalau dia dipanjang itu waktu 3 tahun, dan duitnya udah tambah banyak, ya Gibran udah tinggal bukannya wapres lagi. Mungkin pada saat itu udah dijadikan presiden. Koperasi Desa Merah Putih ini bahkan tidak memberikan harapan apapun terhadap perekonomian kita. Tidak, karena ini tidak berproduksi. Kalau dia tidak berproduksi, itu apa yang harus ditingkatkan? Ini kan berarti substitusi saja dari si A ke si B kan gitu. Jadi tidak ada perbaikan apapun. Itu sama juga dengan MPG. MPG itu tidak berproduksi gitu. MPG itu untuk apa? Menyerap konsumsi. Ada waktunya orang bilang ya enough is enough. 25 Agustus, 28 Agustus tahun lalu itu udah terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, pada Rabu 29 Juli 2026 lalu, satu harian terkemuka di Belanda, De Volkskrant menurunkan satu analisis ekonomi yang membuat banyak warga negara Indonesia terkesiap. Judulnya adalah Apakah Indonesia sedang menuju kebangkrutan? Judul itu tentu mengundang banyak polemik di dalam negeri. Bagaimana? Karena bagaimanapun Indonesia saat ini bukanlah negara gagal. Kita masih punya APBN yang bisa dikatakan sehat. Utang pemerintah pun belum berada pada kelaziman sebuah kedaruratan. Dan dalam banyak hal, Indonesia masih tetap bertumbuh. Paling tidak, seperti kita tahu, 5% per tahun. Namun, barangkali De Volkskrant menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan arah kebijakan kita ke depan. Untuk itu, maka pada Madilog kali ini, kami menghadirkan Pak Antoni Budiawan, seorang ekonom yang sudah tidak asing lagi buat para pemirsa di Madilog. Selamat bertemu kembali. Sudah cukup lama Pak Antoni, Iya. Kita tidak bertemu. Benar. Ada beberapa bulan kalau saya tidak salah. Iya, Kang Darsonya sibuk terus. Enggak juga, sibuk di sini. Prof, saya langsung ingin bertanya begini. Siap. Sebetulnya apakah yang dikatakan dalam analisis The Volkskrant itu, Indonesia menuju kebangkrutan, ini sebuah dramatisasi atau memang arahnya kita sedang menuju ke sana? Pertama, The Volkskrant itu kan surat kabar yang cukup, yang bereputasi baik lah. Dalam arti bukan surat kabar yang iseng-iseng, Iya, betul. gitu kan. Ini surat kabar serius, berarti kalau dia menurunkan itu ada satu analisa. Jadi bukannya dramatisasi. Gitu. Oke. Nah, jadi ada satu analisa dan itunya pun memakai tanda tanya. Ya. Dia mempertanyakan. Karena apa? Karena ada beberapa indikasi yang mungkin dapat dianggap bahwa ini sedang menuju ke ya bahasa Belandanya bangkrut lah ya. Berarti mendapatkan kesulitan keuangan. Nah, saya sendiri sebetulnya beberapa kali menulis ya, beberapa tahun yang lalu itu sudah menulis bahwa ya kita ini sebetulnya sudah masuk ke krisis, bangkrut atau apapun namanya itu, dilihat dari indikasi penerimaan negara. Penerimaan negara itu sudah pajak itu sudah kurang dari 10%, bahkan kurang dari 9%.
Nah, kita diselamatkan dengan harga komoditas yang tinggi pada tahun 2020 sampai 2022 dan kemudian turun lagi. Yang kedua, pembiayaan utang, yaitu bunga yang kita harus bayar, itu sudah mencapai 20% lebih dari pengeluaran APBN kita, gitu, dari penerimaan pajak, gitu. Nah, ini tentu saja bahwa apakah kita masih sustain atau tidak. Nah, keberlanjutannya bagaimana, gitu. Ciri daripada begini, negara ini dari fiskal sebetulnya kan tidak bisa bangkrut. Tapi dengan asumsi kalau ini didiamkan, maka kita akan mendapati krisis fiskal. Nah, ini yang apakah identik dengan bangkrut? Krisis fiskal. Nah, apa yang dimaksud dengan krisis fiskal? Di mana kita sulit membiayai lagi operasional dari negara ini, dari pemerintahan ini. Nah, krisis fiskal itu sebetulnya sudah ada, gitu, sudah terjadi. Tapi negara itu tidak bisa krisis karena apa? Karena negara mempunyai kekuatan untuk satu, menarik pajak. Nah, jadi dia bisa mengisi kembali itu, menarik pajak. Yang kedua tentu saja bisa dengan cara tanda kutip mencetak uang. Itu nanti kita bahas mengenai cetak uangnya, caranya bagaimana. Nah, ini sudah terjadi begitu kita ada pandemi, terus pada 1 April itu kita menaikkan PPN 1 April 2022. Menaikkan PPN dari 10 ke 11. Betul. Nah, kemudian dari 11 mau ke 12 gitu. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa keuangan negara ini sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dari dalam keadaan ekonomi yang sedang tidak bertumbuh seperti yang diharapkan, bahkan dinaikkan pajak ini kan sesuatu yang tidak wajar gitu. Nah, itu yang dimaksud. Mungkin mereka juga melihatnya ke situ gitu. Dan yang kedua adalah mengenai pencetakan uang gitu ya. Nah, itu pencetakan uang itu bisa dari negara, lalu kemudian dia ada defisit. Defisitnya itu kalau sulit dapat dari pasar, maka dia minta standby dari Bank Indonesia. Dan ini Bank Indonesia waktu pandemi itu sudah membiayai defisit kita itu sampai 800 triliun lebih gitu. Nah, total dari 689 triliun kalau nggak salah ya total mungkin udah ada 800 triliun gitu. Dengan yang namanya kerjasama lah dengan itu, pembagian burden sharing. Nah, kita punya utang jangka pendek juga dibeli terus sama BI gitu. Nah, itu adalah BI sudah membiayai fiskal, sudah membiayai fiskal kita. Nah, ini yang membuat mungkin salah satu tulisannya melihat ke arah sana gitu. Ini tadi Prof mengatakan bahwa salah satu indikasinya adalah penerimaan negara yang terus turun, terutama dari pajak, yang tadi Prof katakan bahkan kurang dari 9%. Ini apakah ada indikasi, atau bukan indikasi, apakah nantinya ini merupakan sebuah indikasi bahwa negara akan terus memeras rakyatnya dengan pajak untuk menaikkan angka menjadi lebih dari 9% ini? Nah, ini ada dua. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau dia untuk mengangkat itu dari pajak normal, artinya dari pertumbuhan ekonomi, ini kan sudah dilihat bahwa trennya kan menurun terus. Untuk membiayai hal-hal yang lain yang menjadi program prioritas, maka harus diambil dari yang lain. Jadi tidak harus dari penerimaan aja, tapi juga dari belanjanya ini diatur lagi gitu. Nah, salah satunya adalah transfer ke daerah ini dikurangin. Nah, transfer ke daerah dikurangin, tetapi dampaknya kan luar biasa. Betul. Belum lama ini ada pernyataan bahwa 490 dari pemerintahan daerah itu tidak bisa membayar gaji ASN gitu. Nah, ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang itu. Nah, tentu saja kalau dilihat dari sudut itunya pun, ini berarti keuangan negara kita ini sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nah, apakah nantinya akan pajaknya akan naik gitu?
Ya bisa saja, tetapi saya rasa risikonya sangat besar bahwa dalam keadaan ekonomi yang lagi tertekan, lalu pajak harus dinaikkan. Saya rasa akan terjadi protes secara besar-besaran. Prof, pajak mungkin akan dipikir ulang untuk dinaikkan. Tapi kan cara-cara, entah ini adalah cara dari Ditjen Pajak ke bawah, ke dinas-dinas pajak di daerah, atau ini cara-cara tertentu dari kreasi orang-orang daerah. Tapi yang jelas kan di beberapa tempat udah ada pelibatan babinsa, militer, kabarnya untuk meminta orang menepati pembayaran pajak ini. Iya, jadi beberapa apalagi kalau kita lihat ada, ini bukan hanya pusat ya, di daerah juga ya, pajak daerah yang sekarang lagi tertekan kan gitu kan, dia harus mendapatkan pendapatannya itu. Jadi kita lihat ada ada semacam rahasia mobil lah, terus dilihat apa udah bayar STNK apa belum gitu ya. Itu banyak hal seperti yang begitu yang kan. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat membuat keresahan di masyarakat juga gitu. Ya belum itu satu hal itu di masyarakat. Bahkan lebih dari itu yaitu mereka sekarang tanda kutip ya merazia dalam arti memeriksa pajak kepada perusahaan-perusahaan gitu dan mencari-cari, dan ini yang sangat sangat jelek sekali, sangat buruk dampaknya, yaitu kepercayaan juga kepada penegakan hukum dan pajak, dan ini akan mengurangi kepercayaan investasi. Jadi dicari-cari ini kesalahannya bagaimana. Ya kalau Anda tidak setuju ya nanti tinggal keberatan, tinggal banding, tinggal masuk pajak dan sebagainya. Tapi kan ini masalahnya orang bisa melihat keadilannya bagaimana gitu. Apakah masuk akal atau tidak yang dikenakan pajak itu. Jadi ini permasalahan yang serius, dan ini akan menjadi bumerang sendiri kalau saya lihat. Pada titik mana, di pemerintahan siapa sebetulnya titik awal kita menuju, kita sebut saja kebangkrutan itu dimulai? Zaman SBY kita masih mendapatkan beberapa hal yang cukup baik, yaitu di zaman SBY penerimaan pajak itu pada tahun 2008 itu yang tertinggi, 13,3%. Tapi sejak itu turun terus. Sejak krisis, financial krisis global, lalu kemudian itu turun terus. Nah, kita punya pendapatan dari komoditas juga turun. Nah, itu turun terus. Sampai saat ini kita tidak pernah ada recovery-nya lagi. Nah, zaman Jokowi ini diperparah. Ini tidak pernah naik, diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan kelompok menengah bawah. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ke 2024 itu jumlah rakyat yang kelas menengah anjlok itu turun gitu. Nah, di sini ada ketidaksesuaian antara kebutuhan kebijakan ekonomi terhadap kebutuhan rakyat. Nah, jadi disinilah ini akar masalahnya Jokowi mempengaruhi itu. Jadi kita lihat undang-undang yang dibilang cipta kerja lah, undang-undang itu, dan itu korupsinya itu sangat besar-besar di situ. Nah, ini yang harus digugat lagi adalah sebetulnya korupsi dari prakerja. Mohon maaf, Prof. Apakah dengan simpel kita bisa mengatakan bahwa meskipun tadi Profesor ini agak sangat halus, simpelnya adalah Pak Jokowi lah yang menjadi titik awal dari semua persoalan ini? Dia titik, sebetulnya awalnya juga tidak. Karena apa? Karena memang ini sudah menurun, tetapi dia memperparah itu, akselerasinya itu mempercepatnya gitu ya? Sangat cepat sekali gitu. Dia bukan memperparah secara ekonomi saja, tapi dia memperparah secara sosial. Nah, di mana bahwa terjadilah perampasan hak itu masyarakat adat ya, dibuat diserahkan kepada tambangnya ya, tambang nikel, tambang apa. Sekarang kita harus usut coba. Sekarang siapa pemilik dari yang tambang nikel yang di Raja Ampat itu, yang di pulau-pulau kecil itu gitu kan. Nah,
di situ orang sekitar dia kan gitu yang mungkin mempunyai itu dan apakah dia juga terlibat di situ. Nah, itu yang sebetulnya harus diusut terus, tapi siapa yang bisa mengusut ini? Kita punya ini semuanya sudah Prof, kalau dulu kita saya ingat lah di zaman saya kecil ada yang namanya ada film judulnya Benyamin Biang Kerok gitu ya. Apa Pak Jokowi juga termasuk Biang Kerok dalam persoalan ekonomi Indonesia saat ini? Oh, Jokowi sudah jelas bahwa dia ini adalah sebagai salah satu, saya memasukkannya sebagai master yang memang merusak ini. Jadi kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN, kemana Undang-Undang IKN? Itu berapa duit di situ uang dibiarkan begitu 100 triliun lebih, ya apa gunanya? Yeah. Nah, sekarang bagaimana gitu? Dan dia tahu bahwa di sini kemungkinan besar ini akan mangkrak gitu. Dan tapi tetap aja dijalankan. Tetap dijalankan. Dan undang-undangnya juga, masa undang-undang perpindahan ibu kota mesti ada tergantung dari Kepres. Iya. Gimana Kepres bisa menetapkan undang-undang gitu kan? Undang-undang ibu kota ini akan sah apabila Kepres diterbitkan. Iya. Jadi undang-undang tergantung dari Kepres. Kepres ini membuat Jokowi membuat Kepres ini di atas undang-undang gitu. Padahal secara hierarki kan di bawah. Jauh di bawah, dia hanya pelaksanaan saja gitu. Nah, ini membuat semuanya ketidakpastian dan ini seharusnya ini sudah harus batal demi hukum. Dan disitulah yang saya katakan Jokowi bisa begitu juga karena elit politik kita di DPR semuanya tidak bertanggung jawab, semuanya mendapatkan porsi-porsinya masing-masing, manfaat komersialnya dan sebagainya, mereka mendukung saja gitu. Prof, dengan segala yang tadi Profesor katakan, Pak Jokowi membuat Kepres hanya untuk persoalan itu. Kemudian dia bikin undang-undang Cipta Kerja lah, apa-apa yang sama sekali tidak punya kepedulian kepada publik. Apakah itu bisa dikatakan kalau zaman dulu kan Raja Louis itu menyatakan letos semua ya, negara adalah saya. Apakah meskipun tidak dalam bahasa Jawa Pak Jokowi mengatakan seperti itu, tapi dalam hatinya Pak Jokowi juga menyatakan negara ini adalah saya. Iya, jadi perilakunya adalah perilaku penjajah. Perilaku penjajah dalam arti apa? Dalam arti dia membeli orang-orang yang bisa dibeli untuk mendukungnya. Kan gitu kan. Bahwa ini kemudian dia dibatasi 2 tahun, lalu dia menempatkan anaknya. Gitu kan. Dia punya kekuasaan. Dan bahkan 2 tahun pun sebetulnya mau dilewati juga gitu dengan perpanjangan dengan dia punya 2 periode dengan perpanjangan masa jabatan lah, dengan alasan bahwa ada pandemi, dia harus diperpanjang 3 tahun dan sebagainya lagi. Nah, kenapa dia harus menunggu 3 tahun itu diperpanjang 3 tahun? Sebetulnya dia menunggu Gibran itu udah 40 kalau 3 tahun gitu kan. Jadi perencanaannya udah matang. Kenapa 3 tahun gitu? Gibran 40, jadi dia tidak usah cawe-cawe dengan MK kan gitu kan. Nah, kalau dia dipanjang itu waktu 3 tahun dan duitnya udah tambah banyak, ya Gibran udah tinggal bukannya wapres lagi. Mungkin pada saat itu udah dijadikan presiden dan dengan network yang sudah sedemikian besar, bukan mustahil bahwa Gibran itu menjadi presiden gitu. Nah ini jadi terus udah begitu itu nggak bisa, lalu kemudian dia mau 3 periode, mau itu. Nah begitu sampai detik terakhir tidak bisa juga, dan dalam hal ini kita mesti kasihkan kredit juga kepada PDIP yang itu waktu menolak keras, dan cara terakhir adalah ya MK yang diberdayakan untuk memberikan Gibran menjadi tiket ke Wapres. Pak Prabowo mewarisi semua persoalan yang diwariskan oleh Pak Jokowi. Oke lah, kemudian ada yang mengatakan ada sisi baik, warisan infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kan pada persoalan-persoalan hukum, korupsi dan sebagainya yang diwariskan itu adalah yang buruk-buruk. Apakah menurut Profesor, Pak Prabowo kelihatan punya keinginan untuk mengubah sesuatu yang sudah buruk ini menjadi lebih baik? Atau sama sekali tidak terlihat itu? Pertama,
menurut saya infrastruktur ini bukan warisan lah. Iya. Jadi siapapun itu hal yang paling mudah dilakukan. Ya, ketika ada duit, utang dan sebagainya, Betul. dan yang diberdayakan juga banyak BUMN yang sekarang bangkrut juga gitu. Jadi ini warisan yang juga buruk juga gitu kalau dilihat dari keuangan yang untuk itu. Prabowo itu kalau kita lihat, membuat satu kebijakan yang sebetulnya tidak meneruskan juga apa yang dibuat oleh Jokowi. Artinya bahwa sekarang ini dia mempunyai kebijakan yang berbeda, yaitu bukan infrastruktur kepada yang memerlukan itu, tetapi dia lebih banyak kepada sekarang apa? MBG, Koperasi Desa Merah Putih, ya Merah Putih, Sekolah Rakyat. Nah, sekolah rakyat kayak begitu. Itu ditempuh yang dengan cara berbeda gitu. Tapi dengan cara berbeda itu ya apakah menuju ke perbaikan apa tidak, dan saya menilai itu tidak memberikan perbaikan yang signifikan terhadap ekonomi kita gitu. Apa peran Pak Prabowo dalam kebangkrutan yang sudah terjadi ini atau sedang menuju ini? Ya, seharusnya dia berperan bagaimana memperbaiki ini, bagaimana merestorasi dari misalkan pembangunan industri lagi gitu. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Nah, untuk itu adalah tentu saja negara itu tidak bisa sendiri. Peran negara itu sangat kecil sekali di dalam pembangunan ekonomi. Nah, Danantara mau diberdayakan ke situ, dan saya rasa ini masalahnya karena apa? Danantara ini sekarang sudah berkompetisi dengan swasta, dan di mana swasta ini tidak mungkin menang gitu kan dari ininya. Nah, jadi di sini permasalahan intinya bahwa pembangunan ini tidak terlihat bahwa ini menyertakan atau menggandeng swasta. Bahkan kalau kita lihat swasta ini bahkan ya ada masalah-masalah yang membuat kepercayaan swasta ini akan berkurang gitu, dia tidak masuk. Nah, contohnya yang tadi lah rating dan sebagainya sudah itu. Nah, di mana kebijakan-kebijakan ini tidak memberikan iklim usaha yang memang dibutuhkan oleh swasta, seperti iklim usaha yang diberikan di Vietnam kan gitu. Mereka tinggal lari ke sana gitu. Prof, begini, the damage has been done. Kerusakan sudah terjadi. Kalau saya tidak salah menerjemahkan, Pak Prabowo tidak melakukan apapun sehingga kemudian ada guliran yang yang tidak mengarah pada kebangkrutan. Apakah itu pun sebuah kesalahan? Karena tidak dilakukan hal-hal yang bisa menghindarkan kita dari kebangkrutan itu. Prabowo mencoba melakukan investasi itu melalui Danantara, dan menurut saya itu tidak cukup. Dan itu kalau tidak cukup, itu ya akhirnya juga membuat itu satu kesalahan. Nah, di mana bahwa kesalahan kalau tidak ada perbaikan kemiskinan, tidak ada apa itu, ya tentu saja itu akhirnya kesalahan yang bisa ditudingkan kepada pemerintah. Ya inilah kekuasaan yang memang harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan masyarakat ini. Ya. Prof, begini, perekonomian itu kan selalu mengasumsikan sesuatu yang penting yang kemudian secara tidak sadar menggerakkan roda perekonomian, namanya multiplier effect. Ya. Dan mungkin kita akan sepakat bahwa yang namanya MBG, multiplier effect-nya mungkin tidak terlalu besar dibanding industrialisasi. Ya. Nah, sementara di transfer ke daerah dikurangi, dan hasilnya kita tahu banyak ASN yang tidak bisa dibayar. Kalau menurut Profesor, apa yang membuat seorang presiden dengan sekian banyak ekonom yang pasti akan ngomong, saya asumsikan mereka ngomong, tapi tidak melakukan, tapi mengambil prioritas-prioritas yang barangkali bisa kita katakan saat ini keliru? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa MBG ini ada multiplier effect, ini juga sebetulnya kita kalau melihat harus secara keseluruhan. MBG itu secara keseluruhan tidak memberikan nilai. Apa yang saya maksud dengan secara keseluruhan? Ini kan dari bagian dari fiskal. Selama fiskal tidak naik,
maka tidak ada tambahan dari untuk ekonomi yang bisa dinaikkan. Ya, kuenya nggak bertambah. Kuenya nggak bertambah gitu. Nah, maka dia mengambil dari tempat lain. Nah, begitu di sini ini sektoral saja. Yang bertumbuh sektoral di sini sektoralnya berkurang gitu. Nah, bahkan multiplier efeknya bisa negatif kalau kita jumlahkan gitu. Saya menyebutnya adalah MBG ini adalah biasanya kalau fiskal itu kan kita mau redistribusi pendapatan dari pendapatan kelas atas masuk ke kelas bawah, menengah bawah gitu. Nah, kalau MBG ini adalah redistribusi konsumsi. Jadi begini, kalau orang sudah anak-anak sekolah itu sudah konsumsi di sekolah, apakah dia akan konsumsi lagi di rumah? Kan tidak akan makan kan gitu kan. Berarti belanja di rumah-rumah itu akan berkurang gitu. Jadi tidak ada substitusi yang ini. Oke, di sini wah banyak sekali ya tambahan-tambahan itu, tapi di sini berkurang. Ini mungkin pasar-pasar di pasar ini udah mengeluh gitu kan, yang tidak tidak supply kepada sana, ini mengeluh gitu. Demand di pasarnya berkurang. Berkurang. Kemungkinan juga di sini karena dia juga susah dapat barang, karena tersedot di sini, ini juga terjadi kenaikan harga di sini gitu. Nah, jadi apa? Redistribusi pendapatannya ada, yaitu pengelola SPPG gitu. Dia mendapatkan dari yang tadinya harusnya ke daerah, dia mendapatkan sebagian dari sini. Di situ dia dapat. Dan karena banyak sekali satu pengelola SPPG itu mengelola sampai kadang-kadang katanya puluhan, sebetulnya yang terjadi adalah penumpukan kekayaan kan? Bukan redistribusi. Bukan redistribusi, itu adalah penumpukan. Nah, itunya kan harusnya dibatasi gitu kan, harusnya dibatasi. Ya satu orang satu SPPG aja kan gitu kan, jadi itu merata. Ya jangan ya beberapa itu mempunyai puluhan, ratusan gitu kan. Nah, ini udah menjadi satu bisnis besar tersendiri. Gitu. Dengan pemerintah yang tadi Prof katakan tidak terlalu atau bahkan tidak concern kepada publik, kepada rakyatnya sendiri, abai terhadap rakyatnya. Mengapa rakyat Indonesia begitu baiknya tidak kemudian meminta hak-haknya? Karena mereka kan ini republik. Mereka lah sebetulnya pemilik negeri ini. Hanya mengapa mereka menjadi anak tiri yang keberapa bahkan di republik ini? Ya, secara jalur kan mestinya kan rakyat perwakilan rakyat yang bergerak. Rakyat memilih kalau seandainya mereka merasa bahwa akhirnya tidak bisa diwakilkan kepentingannya, akhirnya tidak memilih lagi. Tapi mau memilih siapa dari 8 itu sama aja. Akhirnya ya begini lagi gitu. Akhirnya membagi-bagi lagi gitu. Apalagi kalau sudah dibatasi pada saat itu pemilihan presiden cuma ada dua kandidat aja, 2 calon aja gitu. Jadi apa? Nah, apakah pada saat itu Kang Darso mengatakan bahwa harusnya revolusi? Kan kalau kita udah macet, udah ke situ nggak bisa apa ya, berarti kan tidak ada buntu kan dia punya perwakilan. Nah, kalau perwakilan buntu, ya sekarang kita protes ke DPR. Kalau protesnya nggak bisa juga, itu bagaimana? 25 Agustus, 28 Agustus tahun lalu itu udah terjadi gitu kan. Nah, apakah ini adalah pembelajaran dari situ gitu, dari DPR gitu kan, bahwa ini adalah ketidakpuasan dari masyarakat dan ini yang memang harus disikapi gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau ini terus bergulir seperti ini, ada waktunya orang bilang ya enough is enough kan gitu kan. Betul. Nah, tinggal kapan itu saya tidak tahu kapan itu. Ya mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, begitu rakyatnya sudah benar-benar di bottom ya baru semuanya pada mikir, pada merebut haknya sendiri gitu. Prof, katakan saja yang namanya MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih itu kita asumsikan memang untuk kepentingan publik dan Pak Prabowo ini lebih bersifat sosialis lah katakan. Sebetulnya seperti apa sih yang ada di dalam penilaian Profesor tentang Prabowonomik ini? Binatang ekonomi seperti apa? Sekarang kita lihat sebetulnya negara yang benar-benar sudah mengatakan sosialis, Vietnam. Ya.
Jelas dia mengatakan dia adalah sosialis Cina menggunakan market mechanism, betul, kan gitu kan ya. betul. China juga sebetulnya sama aja gitu. Tapi tidak ada koperasi, tapi bisa ekonominya bisa bertumbuh gitu. Lalu kemudian bisa juga pemerataannya lebih baik. Nah, pertanyaannya apakah koperasi itu satu-satunya yang untuk bisa ini meningkatkan ekonomi? Sekali lagi, koperasi ini tidak terintegrasi dengan supply chain global. Dia punya multiplier effect, nantinya juga tidak akan tinggi. Nah, di sini akan menjadi satu kegagalan lagi karena di sini dia tidak berproduksi. Ini apa? Mau saingannya apa? Di sana mau saingan Indomaret, mau saingan Alfamart, distribusi. Ini kan semua distribusi gitu. Nah, dari hulunya kalau tidak ada perbaikan, apalagi yang mau diinikan? Ini kan kalau distribusi itu ya memang mereka bisa dapat, tetapi ini substitusi. Bahwa ada mungkin kalau ini berjalan ya, jadi misalkan ada peralihan dari Indomaret itu ke mereka, tapi kalau kita lihat Indomaret itu sebetulnya dimiliki oleh siapa? Memang brand itu oleh pengusaha besar, brandnya ya. Tetapi ini kan sudah melalui franchise. Kepemilikan dari di daerah itu adalah sudah rakyat, udah orang-orang daerah begitu. Betul. Nah ini juga berarti ada substitusi ke situ. Nah ini yang harus sebetulnya dipikirkan secara matang gitu. Sebetulnya Profesor tidak berani mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bahkan tidak memberikan harapan apapun terhadap perekonomian kita. Tidak, karena ini tidak berproduksi. Ekonomi ini kan harus ada produksi, baru bisa meningkatkan ekonominya gitu. Kalau dia tidak berproduksi, itu apa yang harus ditingkatkan? Ini kan berarti substitusi saja dari si A ke si B kan gitu. Jadi tidak ada perbaikan apapun. Itu sama juga dengan MPG. MPG itu tidak berproduksi gitu. MPG itu untuk apa? Menyerap konsumsi. Tapi konsumsinya ini akan dialihkan dari konsumsi yang di tempat lain gitu. Dan bahkan dananya dari dana yang TKD dan sebagainya, dana daerah gitu. Ini kan kita pada hari ini rupiah berada di kisaran, kalau saya tidak salah ya, semalam 18 ribuan. Ya. Sementara kita tahu dari beberapa hari yang lalu 2 dari 3 lembaga rating itu memberikan kita rating outlook yang negatif. Nah, apakah ini menjadi salah satu sebab dari tulisan ini di satu sisi dan menjadi sebab pula konon sangat turunnya kepercayaan asing kepada ekonomi negeri ini? Pertama, ada tulisan atau tidak ada tulisan itu, atau ada rating turun atau tidak, itu rupiah sudah turun terus. Gitu. Itu kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir, itu dulu sempat kita dari 12.000 gitu ya. 12.000 sampai ke 17.000, ini adalah bukannya turun naik begini, ini adalah ya trennya itu naik terus gitu. Nah sekarang sampai ke 18.000, trennya naik. Dan apakah trennya ini bisa turun lagi? Turun sedikit begitu, fluktuasi sedikit saja, tapi tren, kalau kita bicara tren, masih akan naik juga gitu dolar gitu. Jadi dolar ya tinggal masalah waktu aja, dia sampai 20.000 itu kapan kan gitu kan? Apakah bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi? Tapi pasti akan menyampai 20.000 gitu. Pasti akan menyampai 22.000 gitu. Karena apa? Karena kita punya fundamental ekonomi kita itu yang memang tidak baik gitu. Artinya apa? Artinya kita punya transaksi berjalan, kita punya transaksi dengan dunia internasional, kita itu defisit. Nah, kalau kita defisit, kita itu hanya mendapatkan, hanya bisa menutupi defisit itu dari investasi. Nah, investasi itu bisa direct investment ya dalam saham, lalu bisa juga dengan portfolio dari utang gitu. Nah, investasi ini kita sudah berapa? Kita punya utang luar negeri saja, ini masih belum yang investasi langsung ya, itu 440 miliar US dollar. Nah, kalau ini sebagian keluar, kalau ada masalah geopolitik ya, kita dalam 6 bulan ini, kita ini uang keluar sudah hampir 11 miliar US dollar. Jadi sudah pasti itu menekan. Nah, begitu keadaan stabil, bagus geopolitik, mereka mencari
investasi instrumen yang baru, yang baik gitu. Nah, salah satunya ke rupiah. Nah, disitulah baru rupiah bisa menguat. Ya. Tapi menguatnya itu ya karena kita defisit terus, menguatnya nggak banyak, trennya tetap melemah gitu. Prof, pada angka rupiah berapa? Pada katakan saja rating seperti apa kita bisa mengatakan bahwa kita memang benar-benar bangkrut? Begini, bangkrut kalau kita bicara luar negeri, uang luar negeri, ke kurs, ke moneter, itu bangkrutnya itu beda dengan yang di fiskal. Jadi kita ada dua, yaitu fiskal mengenai penerimaan pengeluaran negara, yang satu adalah penerimaan dan pengeluaran negara, bukan pemerintah. Ini pemerintah, ini negara, yaitu dengan transaksi luar itu, lalu lintas keuangan dengan luar negeri. Nah, kalau kita lihat, ini tergantung dari berapa besar kepercayaan dari investor mau memberikan utangnya lagi di Indonesia. Nah, dia bisa diberikan utang itu terus kalau dengan kompensasi yang cukup baik, yaitu apa? Yaitu dengan suku bunga yang tinggi. Jadi kita punya rezim, ini suku bunganya kita tidak bisa rendah gitu. Nah, sekarang kita punya yield itu kita punya obligasi imbal intinya itu sekarang 7% lebih gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Vietnam, ya dia cuma sekian persen, 3%, 4% dengan itu, jadi kita memang di atas itu. Nah, itu yang harus kita dapatkan gitu, yang kita harus berikan kepada si investor gitu. Nah, sampai berapa kita punya itu ya tergantung. Kita sekarang udah 440 miliar, jadi tidak ada formula yang fix gitu. Utang luar negeri kita 444 miliar sekarang. Cadangan devisa kita itu cuma 146,5 miliar. Nah, ini sudah 3 kali lipat lebih. Dari cadangan devisa? Ya, dari cadangan devisa. Dan cadangan devisa ini berarti apa? Isinya adalah kebanyakan yang dari utang gitu. Jadi artinya dari import-ekspor itu kita sudah habis dengan membayarkan, dari ekspor kita dapat sudah habis membayarkan import, plus sudah membayarkan investasi-investasi yang dari Indonesia, hasilnya mereka bawa juga ke negerinya gitu. Nah, itu sudah habis gitu, udah defisit. Nah, defisit itu diisi dari mana? Dari utang gitu. Dan utangnya masih ya baru 146 miliar dibandingkan 440 miliar. Apa yang membuat penerimaan kita menyedihkan seperti itu? Sementara yang publik tahu, bagaimanapun kan ekspor terus berjalan, sumber daya alam banyak digali dan lain sebagainya. Kok bisa misalnya penerimaan kita sampai kayak berdarah-darah kalau misalnya saya mendengar cerita yang tadi Prof katakan? Ya, kelihatannya itu baik, tapi baik begini, kita harus bandingkan coba dengan Malaysia aja, dengan Vietnam aja. Karena apa? Karena ekspor kita itu ternyata kecil sekali gitu. Ya, kalau kita bandingkan Vietnam 2014, ya itu waktu harga komoditas masih lumayan ya gitu. Kita punya ekspor itu, Vietnam punya ekspor itu 60% dari kita. Ya, kita hampir 1,5 kali lebih gitu dari Vietnam. Di 2014. 10 tahun kemudian 2024 ekspor Vietnam udah 167% dari kita. Sudah lewat gitu. Tadinya ya ini 100, tadinya dia di situ dia sana gitu kan. 1,67 kali gitu. Jadi di sini sudah kita punya ekonomi tidak terintegrasi dengan supply chain karena kita kita kebanyakan dengan komoditas. Dengan komoditas, lalu terjadi di kita itu ada deindustrialisasi. Sektor manufaktur dia punya kontribusinya terhadap ekonomi itu semakin kecil. Dan oleh karena itu angkatan kerja baru yang mau masuk, dia itu tidak bisa terserap di sektor manufaktur. Dan dia terserapnya kemudian kemana? Ke sektor informal. Nah, sektor informal kita membesar sekali. Dan sektor informal membesar ini, sektor informal ini tidak terintegrasi dengan ekspor. Jadi kalau kita lihat,
kita punya kebijakan ekonomi, misalkan koperasi Desa Merah Putih, ini kan tidak memberi kontribusi pada ekspor. Nah, inilah semua yang bikin ini stagnan. Nah, sedangkan Malaysia membangun sektor manufakturnya, dia membangun elektronik, membangun yang lain-lainnya begitu ya. Bahkan sekarang sudah bisa ekspor mobil kan gitu. Nah, mobil listrik lagi. Ya, mereka juga juara di chip ya kalau saya. Ya, jadi itu mereka terintegrasi dengan supply chain global gitu. Jadi ekspornya meningkat jauh. Prof, soal tadi industri, manufaktur dan lain sebagainya itu kan sebetulnya adalah pelajaran dasar dari ekonomi. Karena industri itu meningkatkan nilai tambah, maka sebetulnya kan yang harus digenjot industri. Mengapa misalnya itu tidak seolah tidak terpikirkan oleh pemerintah sehingga kemudian yang terjadi justru deindustrialisasi dini. Deindustrialisasi dini. Artinya seharusnya belum saatnya. Belum saatnya. Silakan Prof, kenapa? Nah, begini. Setelah kita lihat reformasi, maka rebutan untuk menguasai ekonomi ini kan menjadi scattered, menjadi banyak pihak yang mau mencoba itu. Jabatan dibatasi 2 periode. Lalu bagaimana mendapatkan satu sumber daya yang begitu besar, yang pemilihan presiden dan sebagainya kan sangat mahal sekali kita. Bukan hanya presiden, kepala daerah dan sebagainya sangat mahal sekali gitu. Nah, apa yang paling mudah? Yang paling mudah adalah sumber daya alam. Oleh karena itu, kita lihat sejak dari reformasi, ya khususnya dari 2004 lah ya, karena Gus Dur, Mega itu kan... Sejak pemilihan langsung. Iya, sejak pemilihan langsung kita lihat bahwa di situ ekspor atau produksi, misalnya batu bara, itu naiknya luar biasa besar, batu bara, sawit, itu kenaikannya besar sekali gitu. Nah, ini sumber daya ini, alam ini yang menopang ekonomi kita. Nah, sehingga semuanya ya kalau kita lihat perbankan segala ya untuk membiayai ini jor-joran ke sana. Nah, di mana semuanya sekarang konglomerat dulu yang industriawan beralih ke sana semua gitu. Sekarang di mana pengusaha yang besar yang tidak ada usaha tambang, usaha sawit? Betul. Nah, itu semuanya ke sana sehingga sektor manufakturnya ini ketertinggalan. Tertinggal kita semua itu. Nah, di mana di lain pihak Vietnam menguasai itu sejak dari 2000 awal 2000-an lah. Tapi begitu dia gencar setelah 2010-an 2014 tadi yang saya katakan gitu. Satu perusahaan otomotif Astra misalnya. Dulu kan menguasai kendaraan roda 4 lah katakan. Kendaraan. Kan tidak cuma roda 4. Sekarang relatif mereka tidak atau kurang terlihat dalam tren yang sekarang sedang terjadi, mobil listrik. Kita kan tidak melihat itu. Sementara mereka masuk ke itu tadi, Astra Agro Lestari lah apa-apa. Apakah itu dia menjadi salah satu penyebab, Prof? Bisa iya, bisa tidak. Begini, penguasaan Astra ini kalau di otomotif, kalau kita lihat setelah krisis ekonomi besar, dia ini kan lebih berfokus kepada distribusi. Di mana manufakturnya itu sudah dikelola oleh prinsipalnya Toyota atau BMW yang dulu itu mereka sudah masuk sendiri gitu. Jadi mereka sudah tidak memberikan lagi, sudah tidak mempunyai lagi satu pegangan yang kuat untuk menentukan arah ini. Nah, tentu saja di situ akan tergantung. Kalau kita lihat dari mobil Jepang secara keseluruhan, mereka tidak mempertaruhkannya di listrik gitu. Mereka kebanyakan di hybrid ya, yang bukan di listrik, dan kalau kita membaca-baca itu ke depannya mereka ke hydro. Betul. Kan gitu. Nah, jadi itu suatu perbedaan sendiri gitu. Mereka tidak percaya dengan yang listrik gitu.
Ada yang lain-lainnya, tapi nggak begitu terlalu banyak lah ya. Dia punya itu, mereka masih percaya bahwa bensin itu masih saat ini 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang datang itu akan menguasai. Mereka ada listrik, BMW ada listrik, Mercedes ada listrik, ya itu cuman sebagai ini aja, tambahan aja gitu ya, tambahan diversifikasi gitu. Nah, oleh karena itu, Astra secara grupnya, ya dia akan diversifikasi, dan kalau ada tambang, ya mereka akan mendapatkan juga gitu, tambang itu. Betul. Ada berapa yang tambang emas lah di mana gitu. Mereka akhirnya ke situ lagi gitu. Prof, begini Prof. Urusan industri yang tadi saya katakan sebagai salah satu yang sangat basic dalam pemikiran perekonomian, itu kan seharusnya tidak dilupakan oleh pemerintah. Ini kan ada kesan ketika terjadi deindustrialisasi itu yang dini, bahkan itu artinya urusan industrialisasi ini seolah dilupakan oleh pemerintah atau gimana? Iya, karena bukan dilupakan, karena fokusnya memang ini dianggap tidak ada benefitnya kepada sekelompok orang yang lagi memerintah kan gitu. Jadi mereka itu sekarang, ya kita bicara mengenai rente ekonomi gitu kan. Jadi di sini tambang gampang ada, langsung dikeruk, langsung apa, tinggal dibagi-bagi aja gitu. Pemerintah semacam ini itu kurang bertanggung jawab dong terhadap perekonomian bangsanya sendiri. Oh iya, sangat dong, sangat tidak bertanggung jawab ke masa depan, ke masa bangsa ini. Apalagi kalau kita lihat bahwa sumber daya ini kan lama-lama habis. Kalau habis nanti bangsa ini mau jadi apa? Kan kita bilang bahwa ada yang namanya kutukan sumber daya, ya kan? Iya. Auti yang bilang gitu, Richard M. Auti kalau iya, jadi ini sudah terkenal lah gitu ya. Karena apa? Karena orang berfokus kepada sumber daya, dia akan melupakan kepada sektor yang lainnya karena ini terlalu enak. Iya. Nah, disinilah bahwa tidak bertanggung jawab terhadap generasi-generasi yang akan datang. Ini kita kerukin habis, di mana bahwa generasi yang datang itu tidak diberikan satu kekuatan industri yang bisa membuat mereka masuk ke lapangan kerja yang baik dengan sektor nilai tambah tinggi, dengan pendapatan tinggi gitu. Nah ini. Apakah pemerintah semacam ini tidak sadar bahwa suatu saat mereka akan dikutuk oleh generasi mendatang karena mereka menjerumuskan generasi mendatang pada kemiskinan? Ya, jadi saya rasa ini kita tidak tahu lagi di sini di Indonesia ini setelah reformasi ini apakah pemerintah itu satu pemerintah, apakah sebetulnya itu kolektif dari partai politik, ya kan? Karena apa? Kalau kita lihat di sini ya khususnya sejak 2014 Pak Jokowi, bahwa semua partai politik yang di legislatif itu semua mendukung apapun yang dikerjakan oleh eksekutif, dan bahkan bahwa di situ mereka dengan apa? Dengan kata-kata telanjang mengatakan bahwa mereka itu adalah koalisi gitu. Nah, di sini jadi ini tidak, jadi kita punya check and balances, kita punya pengawasan dari wakil rakyat ini juga tidak maksimal. Kalau ini berjalan baik, menurut saya pemerintah ini bisa dikoreksi. Kalau strukturnya ya benar, ya hukumnya gitu. Tapi kita lihat terus kemudian ditambah lagi, diperparah lagi dengan kita punya hukum tidak berjalan. Judikatif kita adalah subordinasi juga dari pemerintah, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat MK dipermainkan dengan seorang anak yang masih belum cukup umur bisa dijadikan satu jabatan yang begitu tinggi, wakil presiden, ini negara apa gitu. Nah, inilah yang menghancurkan bangsa ini gitu. Jadi hukum tidak berjalan, legislatif tidak berjalan, jadi mereka berkoalisi. Jadi untuk kepentingan, saya rasa bukan kepentingan satu yang pemerintah yang lagi berkuasa aja. Ini kepentingan bersama oleh elit politik ini gitu. Prof, setelah reformasi itu kalau dalam catatan saya, Ibu Mega masuk lah ya ke dalam pemerintahan pasca reformasi. Pak SBY masuk. Kemudian setelah Pak SBY, Jokowi. Dan saat ini adalah Pak Prabowo. Mana sebetulnya dari 4 pemerintahan ini yang nyata-nyata, yang jelas-jelas tidak punya kepedulian kepada generasi mudanya, bahkan menjerumuskan generasi mudanya pada kemiskinan di masa datang? Gini,
kita susah untuk melihat satu persatu. Tapi kita melihat bagaimana pemerintahan itu dijalankan pada saat itu. Nah, di mana kalau Gus Dur pada saat itu cuma 2 tahun, Megawati 2 tahun gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah sebagai rekonstruksi dari awal reformasi. Ya, jadi kelihatannya pada saat itu tidak banyak kebijakan ekonomi yang bisa ditata. Karena pada saat itu adalah kita di bawah IMF. Dan di bawah IMF itu sudah ada persetujuan apa yang harus dilakukan. Letter of intent itu. Letter of intent, dan sudah ada yang namanya kita harus membuat structural adjustment. Jadi kita punya struktur itu pelepasan bulog lah ya untuk beberapa komoditas kecuali beras gitu. Membuka ekonomi ini yang tadinya investasi negatif lalu boleh untuk asing. Contohnya apa? Yang paling besar contohnya adalah perbankan. Perbankan kemudian dulu tidak boleh mayoritas asing, dia ada bank asing dan yang swasta itu tidak boleh. Tapi sekarang itu bisa dimiliki 100% asing. Ya. Kita tahu bagaimana BCA ya meskipun terafiliasi tapi jadi asing, Temasek masuk di Bank Danamon dan sebagainya gitu. Dan ini di dalam kita punya sektor perbankan ini sebetulnya yang paling bahaya. Karena apa? Karena mereka itu mendapatkan suku bunga yang sangat tinggi. Di Indonesia suku bunga pinjaman itu sangat tinggi dan ada yang namanya net interest margin. Ya, mereka mendapat keuntungan dari selisih bunga antara bunga pendanaan dan bunga pinjaman. Itu Indonesia salah satu yang terbesar di region ini gitu. Dan itu keuntungannya dibawa ke luar negeri. Nah, ini yang membuat kita defisit transaksi berjalan kita juga sangat besar sekali gitu. Nah, ini sektor perbankan ini harus ada prioritas bagaimana untuk melihat kembali gitu. Nah, kalau kita lihat dari zaman Mega itu kita sudah ada di situ. Nah, kemudian dari zaman SBY ke sana itu sudah mulai kita menguasai sendiri. Pada saat itu SBY kan melunasi yang dengan IMF sisa-sisa utang. Dia bilang oke. Karena apa? Karena ada windfall profit. Nah, pada saat itu komoditas tahun sampai dengan 2007 itu naik tinggi sampai 2008 sebelum terjadi krisis finansial global. Windfall profitnya digunakan dengan benar ya? Dengan benar dalam saat itu ya memang kita ada penerimaan itu gitu, lalu dihitungkan. Lalu kemudian pada saat SBY juga itu terjadi fondasi investasi di bidang itu. Di bidang sumber daya alam. Nah, di situ mulai itu fondasinya gitu. Sangat tinggi sekali gitu, sangat besar sekali. Nah, inilah mulai dari situ ya kita punya ekonomi lebih terkonsentrasi untuk ke komoditas lagi gitu. Sejak saat itu, dan kita lihat juga bahwa kontribusi dari sektor manufaktur sejak saat itu juga turun terus. Jadi berkorelasi bahwa sumber dayanya naik dan dia punya sektor manufakturnya juga turun gitu. Nah, inilah yang terjadi deindustrialisasi dini itu gitu. Dengan kata lain, sejak Pak Jokowi memerintah, itu kan Pak Jokowi katakan saja bukan ekonom. Tapi di sekeliling beliau kan orang-orang pintar. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Tidak mungkin juga para pemikir ekonomi di sekitar beliau juga tidak mengerti. Lalu mengapa sejak Pak Jokowi dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Prabowo tidak ada satu kebijakan umum di negara ini yang kemudian membuat kita yakin bahwa pemerintah ini sesedikit apapun sedang menggenjot industri, karena itu juga diperlukan. Semua presiden kita itu bukan ekonom. Nggak hanya Jokowi aja gitu kan. Ya, Soekarno juga bukan ekonom, dia insinyur. Lalu kemudian Pak Harto jenderal, dia juga bukan ekonom. Tetapi mereka mempunyai semuanya gitu kan, ya, termasuk Jokowi, SBY, Jokowi, dan sekarang Prabowo. Nah, tapi mereka itu ada think tank, ada ini satu adalah menteri dan kedua adalah ya harusnya kita ada Bappenas ya untuk itu, dan kemudian mereka juga presiden juga mempunyai satu unit yang bisa memberikan advice terus gitu ya kepada dia gitu.
Nah, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi, tetapi bisa saja bahwa ekonomi itu memang tidak berfungsi. Nah, salah satu adalah bahwa ini keinginan presidennya itu bagaimana? Apakah dia mendengar atau dia memang menginginkan apa yang dia inginkan itu harus terjadi? Nah, misalkan kalau kita lihat apa yang terjadi di Pak Bung Karno, nah dia bilang dia tidak mau mendapatkan bantuan asing, bahkan konfrontasi dan sebagainya. To hell with Ya, ya seperti kayak begitu, itu yang membuat kita menjadi terpuruk gitu. Nah, apakah ekonominya pada saat itu mungkin membantu atau memikirkan bahwa ya kita harus begini, keuangan kita sudah jelek atau segala, ya mungkin saja gitu, tapi dianggap dan bisa diselidiki. Nah, Pak Harto itu sedikit banyak dia menata, dia mendengar, dia punya ekonom lah ya. Kalau kita lihat dari penataan ekonominya itu sangat yang terstruktur, apa yang dikatakan yang namanya Berkeley Mafia. Mafia Berkeley. Ya. Nah itu, tapi kalau kita lihat ekonominya pada saat itu tertata lah. Dan dia punya pertumbuhan ekonomi kita lihat bagus sekali gitu. Tapi ada beberapa memang permasalahan. Permasalahannya adalah karena struktur daripada ekonomi kita itu memang tidak ideal, belum ideal. Jadi kalau kita lepas dari tahun 67, Pak Harto ya 68, itu kita punya produksi itu hancur gitu. Nah, kemudian kita ada boom dari ekonomi, dari minyak ya, dan sampai tahun 80 saja gitu. Tahun 81 itu minyak rata-rata dari $35-36 itu turun sempat di bawah $10 pada tahun 86. Ya, nah, disinilah terjadi masalah, ada 2 kali devaluasi tahun 83 dan 86 gitu kan, devaluasi gitu. Nah, dari situ barulah untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi, di situ dikeluarkan yang namanya Takto ya. Betul, itu kan perbankan segala ya, paket Oktober gitu. Jadi perbankan itu diminta swasta untuk membiayai dari pertumbuhan ekonomi ini. Memang tinggi gitu, tapi ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya akhirnya terkontaminasi atau tertular langsung, melihat dari perekonomian dari regional ini tidak benar gitu kan, dari Thailand langsung ke sini gitu. Nah, jadi di situ menurut saya ya ekonomi ini yang berperan. Lalu kemudian apakah di zaman SBY ekonom berperan? Ya kita tidak lagi mendengar seperti di zaman Pak Harto, yaitu ada sekelompok elit ekonom yang memang benar-benar menata ya, dan itu benar-benar didengarkan oleh Soeharto. Nah setelah itu kebanyakan kita ini sekarang udah berpolitik. Ya, di mana ya kemudian ekonom dari Kementerian Keuangan yang dipakai ya Sri Mulyani lagi kan gitu kan ya, yang itu, dan itu kita tahu bahwa Sri Mulyani itu ada terafiliasi lah dengan mana gitu ya, itu rumor-rumor mengatakan begitu. Nyolib lah ya. Dikatakannya begitu. Dikatakannya kan begitu kan gitu. Tapi terus sampai itu bisa berkuasa gitu. Sampai bahkan dia terlibat diperiksa di Bank Senturi, bahkan kata-kata saya adalah diselamatkan oleh Bank Dunia ya. Bank Dunia dan oleh Presiden juga pada saat itu yang memberikan itu. Nah itu lalu kemudian dipakai lagi begitu dia ini ya, begitu Jokowi ya kemudian dipikirnya sudah aman, semuanya udah dikondisikan, tidak ada masalah lagi. Secara politik semua hukum sudah dipaketkan gitu. Nah itulah kemudian berkuasa lagi. Ya seperti sampai sekarang. Ekonom sekarang kita lihat ya kalau masih di bawah, artinya begini, kalau presidennya masih lebih kuat dan maunya ini, ya ini akan terjadi seperti ini siapapun ekonomnya gitu. Bahwa setiap presiden itu punya tujuan masing-masing, punya target masing-masing, saya kira wajar. Wajar. Tapi kan itu keinginan itu harus ada prioritas. Kalau misalnya kondisi negara sedang membutuhkan industrialisasi, membutuhkan
penyediaan lapangan kerja, bukankah itu yang seharusnya jadi prioritas? Apakah itu yang tidak dilihat oleh Pak Jokowi, tidak dilihat oleh Pak Prabowo, atau gimana? Kalau saya lihat, ya pasti mereka tidak melihat ke situ prioritasnya. Sekarang jangan kata kita bilang apakah nggak prioritas, orang sengaja di zaman Jokowi itu kan KPK kan dari independen dibuat tidak independen, dan dari situ dari tahun 2019 lalu ke 2022 itu kita punya indeks persepsi korupsinya kan anjlok sekali kan dari 40 ke 34 gitu. Dan ini adalah satu memang perusakan dari kita punya institusi pemberantasan korupsi, dan sampai sekarang itu masih belum pulih gitu. Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi di korupsi kita itu adalah cuman saling sandera menyandera aja, saling kepentingan politik saja gitu. Jadi ini yang buat yang memang mereka tidak memikirkan untuk masa depan, mereka cuma memikirkan untuk masa saat ini, mementingkan kelompoknya. Kalau kita lihat jumlah rakyat miskin kita, itu kan menurut Bank Dunia ada 194 juta orang itu rakyat miskin yang dengan kategori negara berpendapatan menengah atas. Itu 194 juta orang atau dominan ya, mayoritas atau 68%. Pasti mayoritas 68% kan. Nah, itu aturan definisi dari Bank Dunia. Lah, kita lihat definisi yang sama yang dipakai untuk Vietnam itu di bawah 20% gitu. Jadi kita jangan berkilah terus bahwa ini definisinya yang tidak sesuai. Ini sesuai dengan sama, dengan ukuran tolok ukur yang sama. Vietnam itu di bawah 20% kemiskinannya. Apakah kita tidak malu? Kenapa kita tidak membuat satu kebijakan-kebijakan yang untuk memberantas kemiskinan ini gitu kan. Pertumbuhan ekonomi satu hal gitu. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, 5,6% itu dinikmati oleh siapa? Dan satu hal, Prof. Vietnam ini adalah negara yang ketika di tahun 80-an itu jauh di belakang kita. Oh iya, jadi Vietnam itu kan setelah dia perang ya dengan Amerika tahun 75 selesai. Kita ngasih 2 pulau itu waktu itu. Pulau Galang, Pulau Sambu. Lalu kemudian dia perang lagi dengan China sampai tahun 86. Jadi dia mulai menata ekonominya tuh tahun 86 gitu kan. Baru mulai menata, baru dia mulai bilang bahwa Vietnam adalah ya menganut sosialis market mechanism gitu. Nah, terus itu. Jadi 40 tahun dia udah terbelakang dari kita. Dari obrolan tadi saya mendapatkan dua kata kunci yang barangkali kalau salah Profesor bisa bisa mengkoreksi. Jadi sebetulnya yang kita perlukan itu satu produksi. Kedua, terhubung dengan supply chain global. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk keduanya itu? Ya, kalau kita lihat sangat mudah gitu, apa yang sebetulnya dilakukan oleh Vietnam itu kan sebetulnya yang diitukan. Jadi itu gampang sekali kalau kita lihat sekarang bagaimana elektronik, ya, bagaimana industri ringan gitu. Nah, itu yang harus diindikan. Jadi bisa juga itu dengan supply chain global itu untuk ekspor, tapi juga bagaimana kita bisa menyediakan, kita punya produksi sendiri gitu kan. Jangan sampai kita kebanyakan barang modal kita impor semua. Nah, sekarang yang kita mau lakukan impor, substitusi impor yaitu di pangan sama di energi. Itu kan dua saja gitu. Nah, itu pun masih kita pertanyakan bagaimana kebijakan untuk itu. Apakah kebijakan itu juga nanti tinggal menodong pengusaha, Anda lakukan sendiri kan gitu kan ya. Nah, ini bagaimana, di mana peran negara bisa memberikan stimulasi itu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Vietnam peran negaranya ada gitu untuk itu. Nah, ini yang kita jangan lalu kemudian meminta pihak-pihak tertentu untuk melakukan swasembada lah, untuk melakukan dia punya substitusi impor dan sebagainya, tetapi tanpa memperhitungkan bagaimana risiko itu, tidak memperhitungkan daya saing kita dengan luar negeri gitu. Nah, kalau kita tidak bisa daya saing kita kalah, siapa yang akhirnya menanggung? Menanggung itu kan rakyat konsumen juga dengan harga yang lebih mahal gitu.
Terima kasih sekali Prof untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa membawa perbaikan setidaknya di kepala masing-masing pemirsa di rumah. Sobat Madilog, Indonesia memang belum bangkrut. Negara ini masih memiliki sumber daya, pasar yang besar, tenaga muda, dan peluang yang luas. Tetapi semua itu tidak akan berarti bila kekayaan hanya berputar di antara segelintir orang, kebijakan ekonomi kehilangan akal sehat, dan kritik dianggap sebagai permusuhan. Ibnu Khaldun pernah mengingatkan bahwa ketidakadilan adalah pertanda kehancuran peradaban. Negara tidak runtuh hanya karena kekurangan uang. Negara runtuh ketika kekuasaan kehilangan rasa malu, kebijakan kehilangan keadilan, dan rakyat kehilangan harapan. Indonesia hari ini belum bangkrut, tetapi bangsa yang bijaksana tidak menunggu sampai bangkrut untuk mulai berbenah. Lampu peringatan justru diciptakan agar kita mengerem sebelum kendaraan masuk ke jurang. Kritik bukanlah musuh pembangunan. Kritik adalah rem bagi kekuasaan agar kecepatan tidak berubah menjadi kecelakaan. Alexis de Tocqueville pernah mengingatkan, bencana terbesar yang dapat menimpa sebuah bangsa bukan hanya rusaknya institusi, melainkan ketika warganya menjadi tidak peduli. Karena itu, jangan takut pada berita buruk. Takutlah ketika tidak ada lagi yang berani menyampaikan berita buruk. Sebab pada saat itulah sebuah bangsa pasti akan kehilangan kompasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.